Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Awan Putra. Kali ini saya bersama Bang Jakun. Bang Jakun ini akan menceritakan kisah apa nih Bang Jakun? Ini pengalaman gue, tapi di luar pendakian ya. Tapi ada kisah seru juga sih sebenarnya. Di luar pendakian? Di luar dari pendakian. Tapi ada horor-horor itu? Horor, justru ini horor banget. Ya, buat gue sih horor banget waktu itu ya. Silakan Bang Jakun di... Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kisah ini di luar dari pendakian gue. Jadi kalau nggak salah tahun 98 atau 97 itu masih sekolah gue. Masih sekolah. Jadi awal ceritanya nih, gue punya teman dekat namanya Ian. Dia itu rumahnya itu di Kampung Baru, masuknya di Kaping ya, Kaping Depkes. Yang mau kesana lagi Rawageni. Dulu di situ rumah itu masih jarang-jarang. Masih jarang rumah, masih kebun kali. Masih banyak kebun. Jadi satu rumah kebun terus rumah lagi gitu. Masih gelap depan kali. Masih gelap banget, masih angker ya dulu. Karena dekat Balong. Dan di Balong kita terkenal di situ. Jadi awal cerita ini temen gue tuh pas lagi main ke rumah gue. Dia main terus pas siang itu dia ngajak ke rumahnya. Biasa kita nginep di sana, kalau nginep di rumahnya. Dia ngajak ke rumahnya nginep. Ya gue okein gitu. Jadi dari tempat gue tuh, dari Depok 1 tuh, dari Jalan Camar ya, gue jalan tuh sampai ke Kampung Baru, Cagar Alam kalau mau tahu ya. Cagar Alam tapi ini ke dalam lagi. Teman sekolah itu Bang? Teman sekolah. Temen gue ini pernah belajar, pernah berguru, pernah belajar hal-hal yang Anto pernah ini belajar gitu. Tapi dia ini penakut. Belajar ilmu. Tapi dia takut kalau melihat hal gaib gitu kan. Misalnya melihat sosok penampakan gitu. Dia takut, dia penakut, benar penakut. Jadi waktu itu ini siang-siang. Biasanya gue kalau mau ke rumahnya dia itu di tengah-tengah itu gue mesti lewatin kuburan kalau mau motong jalan. Oh, rumahnya harus lewatin kober. Harus lewatin kuburan dulu. Kober ya. Kober. Jadi karena dia penakut, dia nggak mau, dia maunya muter gitu kan. Jadi gue sempat debat ya, sempat cekcok nih, sempat ngomong, lo penakut banget siang, gue bilang. Siang-siang juga, gue bilang gitu kan. Siang-siang ini benar-benar siang, tengah hari bolong juga. Rame ya, posisi rame. Dia takut nggak mau, akhirnya dia muter, gue tetap nerobos, lewat kuburan. Oh, jadi tetap lewat kuburan. Oh, temen gue muter, dia takut ya. Itu pernah siang. Dan gue di situ pernah jam 1 malam, jam 12 malam, sering ya, bukan pernah lagi, sering. Itu lewat situ, lewat kuburan. Sampai gue diliatin orang. Bener orang pada nongkrong gitu yang di pinggir-pinggir gitu kan, ngeliatin gue masuk area kuburan gitu kan, buat tembus jalan. Bingung kali itu orang Bang. Iya, bingung kali. Ini gue makhluk apa gitu ya. Sendiri tuh Bang? Sendiri, gue sering sendiri. Dan emang karena gue cuek, emang gue orangnya enggak sama kita tuh dulu apalagi ya. Dulu tuh gue tuh bisa dibilang hampir nggak percaya sama hal-hal begitu gitu. Jadi yang namanya pocong, yang namanya genderuwo, yang namanya kuntilanak, itu cuma dalam halusinasi manusia aja. Itu yang gue pikirkan waktu itu gitu kan. Jadi gue nggak peduli hal-hal seperti itu. Jadi belum melihat penampakan gitu belum Bang? Dulu sih sebenarnya udah sering. Waktu sama Anto juga udah sering. Cuman gue itu orangnya masih masa bodoh sama kayak gitu-gitu lah. Jadi nggak terlalu gue inilah gitu kan. Karena gue yakin memang ada yang gaib ya, yang gaib gitu kan. Dan ada juga yang maha gaib. Itu gue meyakini hal itu gitu. Tapi gue nggak gue ambil pusing. Jadi pikir gue dulu gini ya, maksudnya
kita masing-masing, alam kita tuh masing-masing. Cuman gitu aja. Jadi gue nggak ganggu dan gue juga nggak mau diganggu gitu doang. Nafsi lah gitu. Terus singkat cerita nih, sampai ke rumahnya itu gue setengah dongkol ya, setengah kesel. Enggak ke rumah dulu, gue main dulu ke rumah sepupunya itu rumahnya di Kampung Baru, dekat dari rumahnya gitu kan. Mampir dulu nih bang. Biasa kita kan jadi di Kampung Baru itu dari orang tua sampai anak-anak waktu itu itu hampir semua kenal gue semua. Jadi gue di situ emang dikenal lah gitu kan, emang rata kenal gue. Ngopi dulu gitu bang ya. Jadi ngopi dulu. Mulai agak sorean sekitar jam 5 nih, bareng-bareng dari sana, dari tempat teman gue nih, yang sepupunya teman gue si Ian. Itu namanya kita panggil Bujel. Terus ada si Alin, teman gue, almarhum Alin ya, belum lama meninggal, baru itu perempuan Alin bang? Laki-laki tapi namanya Alin. Orang Betawi asli tuh. Orang Tebet. Orang Tebet. Tapi namanya kayak perempuan bang. Alin. Itu udah almarhum ya, 2 bulan lalu baru meninggal, dan gue seperti mimpiin. Jadi gue nggak tahu gitu kan, gue dimimpiin. Dia datang gue ketemu dia tapi dia nggak ngomong apa-apa, tapi senyum. Terus kayak yang dalam pikiran gue, yang dalam mimpi gue tuh kayaknya dia ngomong nanya apa kabar gitu kan, gimana kabar lucu gitu kan. Gue dipanggil kan di sana Boncu ya. Itu dalam mimpi tuh bang? Dalam mimpi. Jadi pas itu belum lama gue sebelum gue ketemu Arya Sena ya. Itu kira-kira 2 minggu sebelum gue ketemu Arya Sena. 3 minggu. Terus gue main ke Kampung Baru, ternyata udah meninggal sebulan yang lalu. Jadi emang belum lama dia meninggal, terus dia gue sempat dimimpiin gitu kan. Ya jadi gue waktu itu masih ada almarhum Alin ya, temen gue Mujel, si Ian sama si Alin. Itu kita berempat, kita ke tempatnya teman gue si Ian yang di apa sih namanya, jadi lupa tuh. Kapling Depkes tuh Kampung Baru, terus turun ke Balong gitu kan, dari Balong tuh baru naik lagi ke atas. Nah itulah posisi di situ. Itu jaraknya jauh nggak bang? Nggak jauh sih. Dulu apalagi masih muda kan, masih sering jalan ya. Malah kita jalan dari rumah gua, dari Jalan Camar, dari Depok 1. Gua berangkat jam 5. Maksudnya jalan dari tempatnya si Bujel ini itu jam 5 sampai sore itu, 5 sore. Jalan pelan-pelan, kita jalan ini sampai itu jam 5 lewat lah, jam 5 lewat seperempat. Di situ gue masih dongkol nih sama teman gue si Ian nih. Oh, yang jalan muter itu bang? Sama teman gue si Ian nih, yang dulu pernah belajar begitu gitu kan, tapi dia takut gitu. Bahkan siang-siang lewat kuburan dia takut. Jadi gue sekali lagi nih gue tegur dia kan, lo apa sih Ian, lo punya agama, lo punya Tuhan, kenapa lo takut sama kayak gituan gitu. Jadi gue kesal, jadi gue ini dia gitu kan. Akhirnya terus dia ngomong, lucu, lu nggak tahu aja, lu belum pernah lihat aja, ngomong begitu kan. Terus gue ngomong, gue juga sering lihat, tapi gue nggak pernah, gue takut sama hal kayak gitu. Dulu emang gue patokan gue lebih takut sama Allah daripada takut sama jin ya, kita bilang, hantu udah itu, hantu, setan atau apalah gitu. Penampakan. Jadi gue setengah kesel gitu kan. Sampai mau maghrib, temen gue pada masuk ke dalam rumah. Gue masih di teras nih, masih di depan. Nah, di depan teras temen gue ini, bukan depan teras, jatuhnya di samping, dan kamar gue itu posisinya, kamar temen gue itu posisinya pas di depan situ. Dia punya pintu sendiri, temen gue sih yang itu. Jadi dia bilang, tuh mau maghrib masuk dalam, ntar ada apa-apa lo, ngomongnya gitu nih. Iya. Temen gue sih ya. Nah, mau gitu tuh kalau orang dulu. Iya, dulu kan nggak boleh di luar. Kan gue lagi kesel sama dia gara-gara dia takut sama hal gitu ya. Jadi gue tambah kesel gitu.
tambah kesel, lu kenapa sih takut banget sama gitu. Kalau mau nongol sini sama gue sekalian, gue gituin. Kalau mau nongol sini depan gue sekalian. Lu katanya itu penunggu pohon nangka, katanya ada pohon nangka tuh. Lu belum pernah aja tongolin penunggu pohon nangka, dia ngomong begitu. Terus gue lagi kondisi gue kesel gitu kan. Gue bangun, duduk, gue tendang pohon nangkanya. Ini demi Allah ini ya. Ini demi Allah, demi Rasulullah. Gue nggak bohong, gue nggak sok-sokan berani gitu kan. Enggak. Waktu itu emang gue emang nggak takut sama hal kayak gitu. Pohon nangkanya gue tendang. Itu pohon nangkanya gede bang? Lumayan gede pohon nangkanya. Pohon nangkanya gue tendang, gue suruh turun. Kata, kalau emang ada penunggunya, gue bilang, turun sini, gue gituin. Teman gue langsung masuk ke dalam. Lucu katanya, selalu dah kan ngomong gitu kan. Gue duduk lagi nih, itu udah azan maghrib, udah azan maghrib. Gue duduk lagi di bangku teras. Terus selesai azan maghrib gue tiduran. Gue lagi tiduran begitu dari arah, ini begini ya, jadi dari arah depan gue itu kayak ada yang lari kenceng gitu kan ke arah gue, benar-benar ke arah gue gitu. Jadi otomatis kan langsung gue bangun gitu kan. Kaget tuh bang. Kaget, loh nggak ada apa-apa nih beneran, nggak ada apa-apa. Itu posisi masih di luar tuh bang. Masih di luar, masih di teras, gitu kan. Karena gue masih kesal sama teman gue ya, dia takut sama hal kayak gitu. Gue bangun, nggak ada apa-apa. Akhirnya gue mulai ngerasa nih ada sesuatu gitu. Ya udah, akhirnya gue masuk. Gak tau nih teman gue ngintip dari jendela pintu nih. Pintu terus ada jendela gitu. Dia ngintip dari dalam rumahnya. Dari dalam kamar ya. Dari kamar. Nah, kamar kan langsung ke ruang itu kan. Jadi pas gue masuk, dicengah-cengah teman gue gitu kan. Dia terus ngomong, ada apa Ju kan? Kenapa lu kan? Enggak, gue bilang gitu kan, nggak apa-apa. Bohong lu katanya, ada apaan katanya. Terus akhirnya gue bilang, ya tadi gue lagi tiduran, ada yang kayak lari ke arah gue, dan itu benar-benar kedengaran banget gitu, jelas banget kedengarannya. Suaranya tuh bang. Suaranya. Temen gue langsung ngomong, lu sih belagu katanya, pakai nantangin nunggu pohon nangka gitu kan. Gue karena dulu gue emang orangnya juga gue dulu berani ya, emang gue berani. Jadi malah gue tambah kesel gitu kan, tambah gue tantangin gitu kan. Penasaran gitu bang? Bukan penasaran, gue kesel karena keselnya temen gue tuh takut gitu kan. Dan gue paling gak suka ada orang yang takut sama yang hal begitu ya, sama setan ya, kita agak bilang kita. Ada orang yang takut sama setan, melebihi takutnya sama Allah. Itu yang gue dulu benci. Beneran gue benci. Sedangkan temen gue juga dulu sholatnya juga rajin gitu, sholatnya rajin juga. Makanya gue kesel gitu kan, tetap gue tantangin malahan, bilangin. Kalau cuma begitu doang sih masih biasa ya. Kalau mau suruh tongol lain langsung ke gue gituin. Terlalu deh cuy katanya, gue bodo amat ya katanya, temen gue ngomong gitu kan. Singkat cerita, pas malamnya sekitar jam 12-an, jam 12 malam, apa jam berapa kita tidur nih. Dan posisi tidur nih gue masih ingat di kamar teman gue nih ya. Posisinya nih, jadi ini dari pintu nih ya, dari pintu, nih langsung kamarnya gitu kan. Dan posisi tempat tidur yang satu single, tempat tidur single ya. Tempat tidur single yang buat satu orang di sini, terus di bawahnya kita gelar tikar. Temen gue si Ian itu yang punya rumah tidur di atas. Di kasurnya. Dan posisi gue itu pas di bawahnya dia. Ya di bawah. Di samping gue nih si Bujel. Ingat banget gue si Bujel yang sepupunya si Ian. Nah di sampingnya lagi itu baru teman gue almarhum Alin. Itu gue masih ingat posisi juga. Berempat tuh bang. Kita berempat di dalam kamar. Terus pas tidur nih, ini baru ada keanehan yang muncul. Ini terserah mau percaya apa enggak, tapi ini demi Allah ini pengalaman gue bener-bener gitu kan. Jadi pas gue tidur itu gue mimpi langsung nih ya, pas tidur plok langsung mimpi masih di dalam kamar, posisinya masih di dalam kamar gitu kan. Di mimpi gue tuh dari arah luar itu, dari arah ruang tamu itu masuklah sosok laki-laki tinggi, juga masih merinding gitu. Tinggi, wajahnya itu seperti manusia, tapi
seperti manusia tapi gimana ya, yang mukanya itu agak menyeramkan gitu. Agak menyeramkan, ada taringnya kalau salah gue ingat, itu ada taringnya 2 kayak vampir ya, kayak vampir itu kan. Gue sih nggak kepikiran itu vampir, dan matanya ini nyala hijau, nyala hijau, matanya benar-benar nyala hijau nih, hijau betis, hijau matanya itu. Tapi badannya bang? Tinggi orangnya, jadi tinggi jangkung gitu, badan manusia, kayak manusia gitu, tinggi jangkung gitu kan, terus tapi wajahnya serem, tangannya panjang, wajahnya serem, matanya menyala gitu. Didatengin lah sosok itu gue, pas didatengin sosok itu, terus gue mimpi gue tuh masih dalam kamar, gitu, masih dalam kamar. Didatengin gitu, gue kaget, langsung bangun nih, apa, alhamdulillah, ternyata cuma mimpi, gitu kan. Tidur lagi gue tidur lagi, begitu lagi mimpi, masih posisi di dalam kamar, guanya diri, didatengin lagi sama dia kan. Mulai kedua ini gue mulai ngelawan, mau ngapain lo, bilang gitu kan, mau ngapain lo, gitu kan. Dia, tapi muka itu kayak muka marah gitu kan, kayak muka marah gitu, marah, kayak pengen, gimana sih, kayak pengen nyerang gue gitu kan, kayak pengen nyerang gue. Dia makin deket, gue bangun lagi, itu setiap kali itu gue selalu nyebut ya, astagfirullah, gitu kan, astagfirullah. Jadi gue otomatis langsung bangun. Gue bangun, udah mulai merasa, kok mimpi kok begini lagi gitu kan. Gue tidur lagi, ini cuma mimpi, gue bilang. Dalam inian gue ya, itu gue yakin itu cuma mimpi gitu kan. Terus gue tidur lagi, begitu lagi mimpinya, masih posisi dalam kamar, dan gue samperin lagi tuh sama dia dalam posisi. Datangin lagi. Dan di sini gue udah mulai baca-bacaan kan, udah mulai baca-bacaan. Yang waktu itu gue baca ayat kursi, belum selesai gue baca ayat kursi, gue bangun lagi. Nah pas gue bangun ketiga kali nih, udah mulai kesel nih gue, udah mulai, wah ternyata kayaknya nih gue nih mau emang itu jin itu mau niat mau iniin gue gitu kan. Mulailah gue tidur lagi, terus gue baca doa tidur. Sama gue tuh jarang baca doa tidur, jarang. Biasanya gue kalau tidurnya biasanya asal tidur aja gitu, karena gue tidur lama. Gue tidur tuh nggak cukup 5 menit 10 menit langsung tidur, enggak, bisa setengah jam gue merem-reman baru tidur gitu. Jadi gue jarang baca doa. Ya, dari situ mulai gue baca doa tidur. Gue pas mulai tidur mimpi lagi, begitu lagi persis. Dan kali ini gue mulai bener-bener berani. Maksudnya berani, gue bener-bener lawan. Jadi gue lawan, dia datang ke arah gue gitu kan, mukanya marah gitu, kayak mau nyergap gitu kan, kayak mau nyergap. Langsung gue tahan, gue pegang gitu kan, gue tahan tangan kanan gue, langsung mukul, langsung la kata ilah bila, gue pukul gitu kan, pak gitu kan. Dia berontak, ya kayak orang berantem lah, gue kayak orang berantem. Dia kayak orang mukul, gue tangkis gitu kan, Allahu Akbar, gue pukul lagi gitu kan, gue lagi sambil bacaan Allahu Akbar gitu. Pak, abis itu dia agak mundur, mukanya itu udah kayak muka beda lagi nih, udah nggak kayak orang marah banget, tapi kayak orang malah takut gitu kan, kayak orang malah takut. Pasti mundur, gue baca lagi ayat kursi sampai selesai. Akhirnya dia hilang, hilang gitu. Hilang tuh bang. Belas hilang. Ini itu sempat berkomunikasi nggak bang? Nggak ada komunikasi kayak apa, cuma langsung bertarung langsung datang muka marah gitu, kayak mau nyergap, mau nyerang gitu. Ngajak bertarung dah. Iya, kayak ngajak berantem ya. Mungkin dia kesel ya, rumahnya gue tendang gitu kan. Dan dulu gue bodo amat masalah gitu. Dibilang rumahnya, gue nggak meyakini itu rumahnya dia. Oh, terusik dia kali. Mungkin terusik gitu kan. Dan emang gue emang nantangin ya, bener-bener nantangin gue. Setelah dia hilang gitu kan, langsung gue alhamdulillah ternyata dia hilang gitu kan. Dia kalah sama gue nih. Ini demi Allah gue cerita nih ya. Demi Allah gue cerita. Kalau gue bohong ya, gue matilah hari ini gitu kan. Jadi gue langsung nyebutkan alhamdulillah dia udah hilang kan, dia nggak ada. Jadi posisi gue masih dalam kamar, dan setelah gue gitu gue baru maksudnya karena habis bertarung, terus juga ada rasa takut juga bercampur sama rasa senang kalau dia udah hilang gitu kan. Jadi gue pengen bangun,
Tapi ini kayak semacam, jadi gue tuh kayak bukan mimpi, jadi kayak roh gue yang itu gitu kan. Ini demi Allah gue, jadi gue ngeliat posisi teman gue lagi tidur, terus gue lagi tidur di bawahnya. Posisi teman gue lagi tidur tuh, samping gue si Bujel sama si Alin gitu kan. Itu gue ngeliat teman gue masih pada tidur gitu. Dan sayup-sayup udah kedengeran tahrim di masjid, tahrim subuh. Langsung kan karena gue pengen bangun dan gue ngeliat jasad gue gitu kan. Jadi dalam itu gue liat jasad gue, karena gue pengen bangun ya, jadi gue samperin jasad gue, langsung bangun, demi Allah gue langsung bangun, gitu kan, langsung alhamdulillah gitu kan, alhamdulillah, oh ternyata ini bukan mimpi nih, maksudnya bukan mimpi, cuma sekedar mimpi gitu kan. Langsung tuh pas gue bangun tuh udah ajan subuh. Pas ajan subuh ini, pas gue bangun udah ajan subuh ya, jadi gue langsung kamar mandi, gue ngambil wudhu, terus langsung sholat. Gue temen gue tuh punya musola sendiri. Emang khusus buat sholat ya, agak lumayan gede gitu. Ruangan sendiri. Jadi gue langsung sholat. Nah, pas gue lagi sholat gitu, nggak tahu tiba-tiba, gue ada nyolek gitu kan, bukan nyolek di tepak gitu kan. Oh gue tahu, berarti temen gue juga udah bangun dan udah mau sholat juga, jadi mau berjamaah, mau berjamaah. Jadi langsung gue imam, jadi langsung bacaan gue tuh langsung gue kerasin bacaan gue. Setelah selesai sholat, ternyata temen gue 2 orang nih, si Ian sama si Alin jadi makmum gue ternyata. Berdua gitu kan. Ya kalau si Bujel mah jangan tanya. Itu masih pulas tidur. Masih di kamar ya. Masih pulas tidur. Ada kisah menarik juga sebenarnya si Bujel ini, waktu gue pendakian gue juga tahun 98 apa 99. Itu masih Ian juga, masih Bujel juga, masih Alin juga ada. Itu ada kisah menarik juga si Bujel tuh sebenarnya. Tapi nanti kita ceritanya, nanti ada cerita lagi gitu. Jadi pas selesai sholat, udah baca doa gitu, udah zikir, baru gue hadap ke teman gue kan. Temen gue langsung ngomong, lu kenapa cuy? Temen gue si Ian nih, emang karena dia pernah belajar hal-hal gitu ya gitu kan. Pernah belajar ilmu gitu. Gaib dah gitu. Jadi dia kayak agak ngerti, agak tahu gitu kan. Dia nanya, lu kenapa cuy katanya? Lu didatengin ya katanya gitu kan. Akhirnya gue cerita tuh dalam mimpi gue itu gini. Oh katanya, temen gue malah ketawa. Sialan nih temen gue ini malah ketawa gitu. Syukur lo katanya, lu sih nantangin belagu sih lu nantangin gitu kan. Terus gue bilang kan, lah dia kalah sama gue gituin kan. Dia kalah sama gue, buktinya dia kabur gitu. Diem temen gue langsung kan. Akhirnya gue bilang nggak ada kekuatan lain yang bisa menandingi gitu kan kekuatan Allah, gue bilang gitu. Jadi lu gak usah takut ya, asal lu yakin sama kekuatan Allah gitu kan. Jadi lu gak usah takut gitu kan, lu gak usah takut sama yang gitu. Udah selesai gitu, akhirnya gue cerita nih. Dia kan nanya nih, lu lihat sosoknya kayak gimana? Ya gue cerita lah kayak gitu. Laki-laki tinggi gitu kan, tingginya hampir 2 meter tingginya itu. Tinggi itu bang. Tinggi. Itu rambutnya gondrong bang. Enggak, rambutnya biasa. Cuman matanya nyala taring aja. Matanya nyala hijau. Taringnya enggak kelihatan panjang, enggak panjang, kecil gitu kan. Kecil. Terus matanya hijau gitu kan. Pas gue cerita gitu, temen gue langsung ngomong, oh itu juga yang pernah gue lihat katanya gitu kan. Nggak taunya abangnya temen gue nih, si Ewin. Abangnya temen gue dengar gitu kan. Dia langsung ngomong, langsung nyamperin, lu nggak lihat juga katanya. Bilang, iya gue bilang gitu kan. Kayak ternyata si Ewin juga pernah ngeliat. Dan petis yang dilihat itu ya yang gue lawan itu gitu kan. Sosoknya sama yang gitu juga. Jadi setelah dari situ mulai pagi ya, udah mulai ini gue gue sih udah meyakini kalau yang di pohon itu udah di pohon nangka itu ya nggak tahu ya udah nggak ada apa masih di situ gitu kan. Jadi gue datangin lagi tuh gue ini lagi pohon nangkanya itu, gue ngambil paku terus gue pantek. Gue bilang, lo kalau masih di sini, ini gue ngebatin tapi sebelumnya gue bacaan dulu. Terus gue batin, lo kalau masih di sini, gue pantek lo di sini selamanya begitu. Gue pantek cetak pakai paku. Temen gue ngeliatin doang gitu kan.
gue nggak tahu, gue punya pikiran dari mana tiba-tiba gue ngambil paku gitu kan, niat pengen mantek gitu. Karena gue gak pernah belajar, bener gue gak pernah belajar ilmu begitu gitu. Jadi gue tuh kayak spontan aja, gue ngambil paku, kayak ada bisikan lah gitu kan, kayak ada beginian. Jadi gue ngambil paku, gue baca-bacain pakunya, terus gue pantek ke pohon nangkanya. Dan setelah dari situ nggak pernah lagi ada, sampai sekarang ini nggak pernah lagi ada penampakan sosok itu. Dulu di rumah itu sering, orang tuanya juga, adiknya juga, si Topan itu sering ngelihat penampakan yang kayak gitu. Sampai sekarang pohonnya udah ditebang. Terakhir gue kesana tuh, gue lihat pohonnya udah ditebang, pohon nangkanya. Itu lama. Terakhir gue kesana berapa tahun yang lalu? Ya? Tahun 2009. Terakhir gue kesana sebelum gue belum lama kemarin ya, 3 minggu yang lalu gue kesana. Sebulan yang lalu gue kesana. Dulu tahun 2009 itu masih ada pohon nangkanya. Sekarang udah nggak ada, ditebang. Jadi teman-teman, intinya dari cerita gue ini gitu kan, kisah gue ini bisa diambil hikmahnya. Ternyata makhluk-makhluk seperti itu pun bisa kalah sama manusia. Kalau kita meyakini nggak ada yang lebih hebat, nggak ada yang lebih kuat daripada Allah yang maha gaib gitu kan, Allah yang maha agung. Jadi karena keyakinan gue waktu itu, dan waktu itu juga gue emang masih rajin ya, masih rajin sholat, masih rajin ibadah gitu kan, masih kuat lah, masih kencang-kencangnya gitu kan, masih rajin zikir. Dan gue zikir selalu pakai tangan, nggak pernah pakai tasbih. Nggak pernah gue pakai jari ya, pakai ruas jari. Nah, kalau yang belum tahu, ini ruas jari ini 3 kan, 1, 2, 3. Kita dari atas nih sampai ke jari kelingking, terus balik lagi jari kelingking lagi sampai atas lagi, terus langsung ke jari tengah, langsung ke bawah, itu 33. Jadi kita nggak perlu ngitung, itu langsung 33. Dan gue dulu masih rajin zikiran. Jadi nggak tahu waktu itu tamparan gue ke makhluk itu kenapa, maksudnya berdampak gak sama dia gitu, gue nggak tahu. Tapi waktu itu emang berasa kena pak, dan dia sempat langsung mundur gitu kan. Pas setelah ini dia ngeberontak, terus gue dorong gitu kan, terus dia langsung mundur, langsung mukanya langsung berubah, langsung tadinya marah jadi pucat, jadi agak takut gitu kan, jadi agak takut. Itu bang, pertarungannya itu lama apa nggak bang? Bisa dibilang dari gue tidur, berarti kan, dari gue tidur sampai subuh. Berarti dari jam 12:30 kira-kira, jam 12 atau 12:30 ya, atau jam 1-an lah paling lambatnya gitu, sampai subuh. Wah itu cukup lama itu bang. Lama sebetulnya, cukup lama. Cuma karena itu setengah sadar sebenarnya, tapi gue sadar, benar-benar sadar, dan gue ngeliat jasad gue sendiri. Dan gue waktu itu gue pengen bangun, jadi gue nyamperin jasad gue sendiri. Itu yang lucunya, gue bisa nyamperin jasad gue sendiri, langsung gue masuk ke jasad gue, langsung bangun. Itu makanya gue bilang, dibilang mimpi ya, nggak pernah gue mimpin hal yang ganjil banget kayak gitu. Itu seperti meraga sukma itu bang. Mungkin ya, kayak orang meraga sukma, tapi ini secara nggak disengaja. Mungkin gitu, mungkin secara nggak sengaja, karena gue nggak pernah belajar meraga sukma, nggak pernah gue. Cukup lama itu bang. Lama. Kurang 3 jam itu bang. 3 jam, 4 jam. 3 jam 4 jam lama itu bang. Jadi ya sempat ada rasa takut juga, awal-awal ketemunya takut gitu kan. Terus ada rasa ada rasa marah juga, akhirnya dengan rasa senang gitu. Rasa senang itu gue seneng karena gue dengan baca-bacaan kalimat Allah gitu kan, dengan keyakinan gue sama Allah, gue bisa ngalahin makhluk itu gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu cerita gue. Bisa diambil hikmahnya kalau yang untuk yang percaya aja ya. Kalau nggak percaya silahkan, gue nggak pernah maksa, benar-benar nggak pernah maksa. Jadi sekarang gue serahin lagi ke host gue, Awan Putra. Ya tadi demikian cerita dari Bang Jakun, pengalamannya bertarung dengan
makhluk gaib ya bang. Makhluk gaib itu. Bang Jakun nih hebat juga nih, menang nih Bang Jakun nih. Dari penghuni pohon nangka ya bang ya. Penghuni pohon nangka itu. Ya tadi kisahnya Bang Jakun, pertarungan melawan penghuni pohon nangka. Demikian saya Awan Putra. Saya Bang Jakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gak lama-lama.